Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kali ini program podcast TV Show kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai pengembangan sumber daya manusia Master Teknik Kimia dalam Industri 4.0 bersama dengan Ketua Program Studi Magister dari Teknik Kimia Fakultas Teknik Kimia UMJ, yaitu bersama dengan Ibu Dr. Yustina STMT. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Yustina, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya, baik ya Bu. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu ya. Semangat. Alhamdulillah. Nah Ibu, kali ini kita membahas mengenai revolusi industri 4.0, di mana di situ juga ada peran yang besar dari bidang teknik kimia. Nah sebelum kita membahas lebih dalam nih Bu dan lebih lanjut, kita juga perlu menyamakan persepsi nih dengan pemirsa. Sebenarnya nih industri 4.0 ini nih seperti apa sih Bu? Mungkin definisinya dari adanya revolusi industri 4.0 ini. Ya, revolusi industri 4.0 ini adalah sebetulnya di dalam industri dia membutuhkan kecepatan informasi, kemudian di mana seluruh komponen di dalam industri itu harus senantiasa terhubung dan bisa berbagi informasi antara satu bagian dengan bagian lain. Jadi itu salah satu definisi dari yang bisa diberikan. Ada beberapa definisi yang lain, tapi intinya kalau industri 4.0 ini kita butuh teknologi ya, internet. Jadi di sana nanti ada Internet of Thing atau Internet of Service. Jadi itu yang nanti akan salah satu istilahnya kelengkapan yang harus dipenuhi. Jadi itu. Baik ya. Nah ini tadi menarik juga Bu, ada tadi Bu Yustina juga menyebutkan ada salah satunya Internet of Things. Ini bisa dijelaskan lebih dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Internet of Things ini, apakah juga pada prakteknya memudahkan jadi kerja dalam proses kerja kita menyelesaikan sesuatu seperti itu Bu? Ya, kalau di dalam industri saat ini itu sangat diperlukan karena kan satu bagian dengan bagian yang lain itu harus terkoneksi ya, terutama di dalam industri-industri besar. Jadi karena misalnya kalau kita di sini kemudian pabriknya atau istilahnya produksinya di luar ruangan, kan kita butuh koneksi. Jadi selain menggunakan yang network dalam, kita juga bisa menggunakan internet. Itu salah satu yang masuk dari syarat di industri 4.0 itu. Salah satu kebutuhannya memang seperti itu. Jadi seperti bisa juga dioperasikan dalam jarak jauh seperti itu Bu ya? Ya, atau dikontrol seperti itu. Jadi nanti kalau di dalam industri kan ada control room, kemudian di luar bagian produksinya ada suatu ruangan yang memang dia mengontrol untuk alat-alat yang memproduksi produk baik industri kimia maupun industri yang lain, misalnya industri pupuk atau industri migas. Baik, jadi itu memudahkan dari segi efisiensi waktu dan juga tenaga ya Bu ya? Ya, itu salah satu, sebetulnya memang salah satu keunggulan memang jadinya akhirnya bisa memangkas dalam segi waktu, kemudian bisa memangkas dalam segi tenaga kerja. Nah itu sebetulnya bisa sebagai peluang maupun sebagai ancaman kan, karena nanti tenaga kerjanya jadi berkurang karena adanya mesin yang dipakai, kemudian adanya sistem yang tadi menggunakan kontrol dari jarak jauh. Nah ini kita bahasnya tadi Ibu mengatakan ada peluang, ada ancaman nih. Ini peluangnya dulu nih Bu. Kalau peluangnya atau kabar baiknya dengan adanya berbagai kemudahan di bidang teknologi, hadirnya revolusi industri 4.0 ini, apa nih Bu peluangnya Bu?
Kalau yang bisa kita manfaatkan gitu dengan sebesar-besarnya dengan optimal. Untuk di industri, kalau peluang dari industri 4.0 sendiri, karena kan apa ya, dengan adanya internet, kemudian dengan adanya mesin-mesin yang bisa berjalan sendiri, itu kan kita yang tahun-tahun sebelumnya tidak membayangkan bahwa nanti akan butuh tenaga kerja ke bagian yang tersebut. Nah, ini adalah peluangnya. Jadi peluang kita berpotensi untuk meningkatkan tenaga kerja di bagian yang dulu tidak kita pikirkan. Jadi kan seperti untuk mengoperasikannya ataupun untuk mengerti alur-alurnya seperti itu ya, Bu. Ya, kalau dulu kan masih manual kan. Ya. Orang harus kalau kita mengecek langsung produknya itu kita harus datang misalnya kan seperti itu. Nah, ini kita bisa dengan menggunakan alat atau mesin yang bisa kita gunakan seperti robot dan sebagainya. Ya. Berarti peluangnya adalah kita justru butuh SDM baru yang bisa menguasai ilmu untuk mengendalikan teknologi itu, mengendalikan misalnya tadi kerja robot ataupun bahasanya itu artificial intelligence ya, Bu ya. Zaman now ini gitu kan, untuk mengoperasikan seperti apa biar tepat sasaran, nggak jadi rusak atau jadi jadi menimbulkan keresahan gitu. Seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian ada yang lainnya, kalau di bidang lingkungan dengan industri 4.0 ini diharapkan bisa mengurangi limbah-limbah atau kita kalau di sini, kalau di dalam sistem untuk lingkungan hijau itu kita bisa mengurangi emisi karbon. Emisi karbon itu bisa berkurang karena istilahnya kita bisa remote kerja remote, tidak perlu datang langsung ke lokasi kan, kita bisa dari jauh, jadi mengurangi untuk mobilitas yang bisa menghasilkan polusi kan dari kita mobile itu dengan adanya kendaraan dan seterusnya itu. Go green juga jadi, Bu ya. Lebih ini bagus untuk lingkungan hidup. Itu salah satu peluangnya karena adanya industri 4.0. Baik, jadi intinya memang benar terbantu dan juga lingkungannya lebih terjaga, seperti itu, polusinya juga bisa berkurang yang tadi disebutkan. Nah, itu untuk peluangnya. Kalau untuk tantangannya nih, dalam artian juga kan biasanya ada peluang, ada ancaman. Tapi di ancaman itu kan biasanya ada tantangannya kan, Bu ya. Nah, jadi ini yang masuk dari segi tantangan dan juga ancamannya apa nih, Bu? Kalau tantangannya atau ancamannya, ini karena tadi kan pekerja-pekerja misalnya banyak diubah dengan mesin, dengan robot. Ini memang akan menghilangkan jenis-jenis pekerjaan yang sudah tergantikan oleh robot itu. Jadi ini yang istilahnya jadi pekerja manusia jadi berkurang karena banyak dipakai oleh mesin. Itu yang paling besar ya, ancaman paling besar. Jadi memang mengurangi kalau SDM-nya tidak bisa mengupgrade skillnya. Nah, dia ya tidak susah untuk mendapatkan lapangan kerja lagi. Makanya diharapkan SDM-nya itu harus mengupgrade skillnya itu. Sekarang kan skill yang istilahnya yang mesin atau robot itu tidak bisa mengerjakan apa. Nah, itu yang harus dimiliki oleh SDM itu. Itu baik. Itu tadi ancamannya dan tantangannya. Berarti solusinya ya harus terus meningkatkan skillnya agar nggak tergerus sama teknologi nih ya. Mungkin bagian yang tadi manual di pabrik industri itu membutuhkan jasa-jasa manual, karena sudah digantikan dengan mesin, apa nih harus yang ditingkatkan gitu tadi ya. Terus berarti memang merangsang untuk terus berkemajuan ya, Bu ya. Baik. Nah, tentunya dalam setiap bidang sektor industri itu kan ada prinsip-prinsip nih yang harus kita jaga dan juga kita kedepankan gitu. Nah, kalau di revolusi industri 4.0 ini ada prinsip-prinsip apa aja nih yang harus kita perhatikan, Bu? Ya, di dalam industri 4.0 ini sebetulnya ada 4
prinsip dasar yang harus kita ketahui ya, supaya kita bisa masuk ke industri tersebut kan. Dan kita juga nggak salah langkah ya. Benar. Nah, pertama itu adalah interkoneksi. Jadi tadi koneksi kan kita butuh internet. Nah, itu yang syarat pertama, prinsip dasar supaya kita bisa berhasil di dalam industri 4.0 ini. Jadi interkoneksi dari satu ruangan ke ruangan yang lain, misalnya dari satu bagian ke bagian yang lain di dalam industri. Nah, itu harus ada. Kemudian di sini adalah transparansi informasi. Jadi karena kita sudah dalam masa keterbukaan digital ya. Ini yang harus dilakukan juga. Itu yang kedua. Jadi kemudian yang ketiga itu adalah kita mempunyai bantuan atau dukungan dari yang informasi tadi kan. Jadi kita karena ada transparansi, maka kita bisa mendapatkan informasi yang transparan itu untuk bisa mengambil keputusan untuk di dalam baik manajemen, kemudian dalam mengambil keputusan di dalam melaksanakan di dalam industri itu manajemennya. Kemudian yang keempat itu adalah desentralisasi. Jadi keputusan terdesentralisasi di merupakan kemampuan sistem fisik dunia maya. Jadi istilahnya di sini karena bagian per bagian itu kan sudah bisa tahu informasinya. Jadi kalau ada masalah di tiap bagian, istilahnya di bagian tersebut bisa mengambil membuat keputusan lebih cepat, tidak harus menunggu dari atas lah, istilahnya kan seperti itu. Jadi ini adalah prinsip dasar yang ada di dalam industri 4.0 ini. Baik, jadi itu tadi prinsip dasar yang harus kita perhatikan agar kita bisa benar nih dalam menjalankan praktek-praktek industri 4.0. Tadi salah satunya adalah interkoneksi tadi Bu ya, sama sambungan itu yang paling utama. Yang paling utama itu harus diperhatikan ya. Nah, ini menarik sekali Ibu, tapi kita jeda sejenak ya Bu ya. Kita akan lanjutkan pemirsa juga tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak berdiri tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk meneguhkan posisinya sebagai perguruan tinggi yang terkemuka, modern, dan islami yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pandangan keagamaan yang selalu dinamis. Universitas Muhammadiyah Jakarta selalu berkomitmen untuk mencerahkan dan memberdayakan bagi terwujudnya masyarakat yang berperadaban dan berintegritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, podcast TV Show kembali hadir. Kali ini kami masih membahas mengenai pengembangan SDM Master Teknik Kimia untuk Industri 4.0. Nah, ini menarik sekali ya Bu ya, karena revolusi Industri 4.0 ini sedang gencar-gencarnya diterapkan, dan jangan sampai ini nih kita jadi kalah nih ya. Jangan sampai ini jadi sebuah ancaman, tapi bagaimana agar kita tentunya bisa memanfaatkan peluang teknologi yang ada ini. Nah, tadi Ibu Justina juga mengatakan bahwa salah satu ancamannya ataupun tantangannya adalah ada beberapa pekerjaan SDM ini yang jadi hilang gitu ya. Misalnya nih misalnya kalau contoh nyatanya nih Bu yang kita lihat sekarang nih, misalnya pegawai di pintu tol ya Bu ya. Biasanya kan dulu ada. Biasanya malah mereka ini kan garda terdepan yang gitu kan, melayani gitu. Namun sekarang tergantikan dengan teknologi, dengan mesin ya, cashless gitu. Perlu ada kembalian kan? Iya, perlu ada kembalian dan kita melakukan semuanya sendiri gitu kan. Ini kan tentunya ini kan peluang. Nah, bagaimana agar ini bisa juga tidak menjadi ancaman dalam segi SDM-nya, berkurangnya lapangan kerja gitu. Jadi apa nih? Tadi kan Ibu juga mengatakan para pekerja ini harus meningkatkan skill. Nah, jadi apa yang harus ditingkatkan? Skill-skill apa yang harus ditingkatkan bagi SDM agar bisa tetap bersaing gitu dengan sehat dan juga dengan dengan optimal seperti itu. Ya. Jadi tadi benar ya yang dikatakan Mbak Vini. Kita harus SDM yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi harus mempunyai kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Jadi istilahnya itu ya. Jadi bagaimana kita cari si mesin itu yang yang dia tidak bisa dilakukan apa, atau yang kita sebutnya sebagai soft skill. Jadi itu ya. Jadi ada 10 keterampilan kurang lebih seperti yang harus dimiliki oleh pekerja-pekerja supaya bisa ikut masuk ke dalam industri 4.0. Jadi yang pertama itu adalah problem solving, bisa memecahkan problem solving. Jadi di sini dia mempunyai kemampuan berpikir yang jernih ya. Itu jadi kalau ada masalah-masalah itu bisa cepat terselesaikan, bisa menyelesaikan. Itu yang utamanya. Jadi kalau di dalam industri kimia misalnya ada pipa bocor atau apa kan. Nah, ini kira-kira kok ini tekanannya turun gitu. Misalnya di satu alat yang harusnya tekanannya misalnya 10 atm misalnya, kok ini tiba-tiba turun. Dia harus mencari kan itu, jadi harus mencari mana yang bocor istilahnya kan seperti itu. Jadi itu harus bisa menyelesaikan suatu masalah atau problem solving. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus mempunyai berpikir kritis. Jadi kalau misalnya ada masalah, kemudian kira-kira penyelesaiannya bagaimana, kemudian ke depannya untuk menanggulangi masalah yang sama itu bagaimana. Jadi itu istilahnya critical thinking ya. Critical thinking ya. Itu yang kedua. Kemudian kemampuan yang ketiga yaitu tentang kreatif. Jadi suatu pekerja juga harus mempunyai kreativitasnya. Tadi untuk menyelesaikan masalah dia harus mempunyai kreativitas untuk bisa mencari penyelesaian masalah itu. Itu yang ketiga. Kemudian ada yang keempat yaitu kemampuan kalau nanti misalnya kan orang kan kalau bekerja di industri nggak inginnya kan naik terus ya, istilahnya upgrade terus ya dari dan meringankan skillnya ataupun jabatannya ya betul. Kan? Nah, kalau kita sudah ke level manajemen itu kan harus mempunyai kemampuan untuk people management atau mengatur orang. Jadi kemampuan leadershipnya juga harus dipunyai. Ditingkatkan baik ya. Itu kemampuannya. Kemudian yang lainnya adalah untuk kemampuan bekerja sama. Karena di dalam industri itu kita tidak bisa sendiri. Kalau di dalam misalnya pabrik itu kan kalau di ini kan kita harus berhubungan dengan orang lain dari satu tim kan tidak hanya misalnya tim produksi sendiri, dia harus bekerja sama dengan tim engineer, tim proses. Nah, itu dia harus berkoordinasi dengan orang lain. Jadi bisa bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat
mempunyai emosional intelligence. Jadi emosinya bisa dijaga. Jadi istilahnya iya. itu ya. Jadi apa ya? Tidak reaktif atau cepat terpancing gitu ya, Bu, terpancing secara emosional. Jadi tetap stabil, stay cool gitu ya. Stay cool, betul. Jadi bisa mengatur emosinya. Kemudian selanjutnya dapat mengambil suatu keputusan kalau dia diperlukan. Jadi dalam keadaan yang emergensi kan tetap harus cepat bisa mengambil keputusan. Jadi decision makingnya harus ada. Jadi perasaan untuk apa istilahnya ya? Kemampuan membuat keputusan dalam kondisi-kondisi apapun, walaupun dalam kondisi tertekan lah istilahnya, dia pekerjanya dalam under pressure misalnya kan seperti itu, dia tetap harus bisa. Memutuskan suatu putusan yang baik. Udah dalam waktu tertekan ataupun dalam waktu cepat ya, Bu ya. Saat tertekan dan cepat nih. Jadi dia harus bisa memutuskan keputusan yang terbaik pada saat itu. Baik. Kemudian, jadi ini memang banyak ya. Gak apa-apa, Bu, ini kan jadi informasi juga nih untuk pemirsa dan juga mungkin teman-teman lainnya yang ingin meningkatkan upgrade skillnya biar bisa memanfaatkan nih jadinya revolusi industri 4.0 ini. Jadi memang untuk bisa masuk ke industri 4.0 syarat atau sebagai pekerja itu memang banyak yang dituntut, kemampuannya dituntut untuk banyak memiliki kemampuan yang lainnya. Yang selanjutnya itu adalah service oriented. Service oriented itu juga diperlukan. Nah, ini yang nggak bisa melayani dengan hati tentunya ya, Bu ya. Dengan hati. Ya, nah ini yang nggak bisa dilakukan oleh mesin nih. Jadi tetap aja jangan khawatir ya, Bu ya, karena ada hal-hal yang tidak tergantikan lah. Tetap manusia ini tetap SDM ini ada nilai istimewanya gitu tetap dibandingkan dibutuhkan soft skillnya kan. Jadi, untuk bisa melayani orang gitu kan istilahnya itu. Kemudian yang lainnya adalah kemampuan negosiasi. Kemampuan negosiasi, benar. Itu kan mesin kan tidak bisa kalau mesin untuk saat ini ya. Mungkin untuk yang akan datang yang sudah punya perasaan bisa lebih canggih lagi ya. Karena kan kalau manusia ini kan ada pertimbangan lainnya, pertimbangan faktor perasaan, faktor yang manusiawi. Misalnya dalam proses negosiasi itu ada faktor X-nya kan yang harus dimasukkan. Baik. Nah, kemudian yang lainnya adalah flexibility. Jadi cognitive flexibility. Kemampuan untuk switch atau pengalihan berpikir yang dalam kondisi cepat. Misalnya tadinya lagi tune in ke satu masalah, di sini ternyata di bagian lain ada masalah yang lain. Nah, kan kita harus cepat untuk prioritasnya yang mana nih? Nah, harus itu yang paling harus misalnya yang urgent, yang lebih banyak istilahnya mendatangkan, misalnya kalau ini tidak segera dikerjakan akan menghasilkan mungkin berbahaya keburukan atau apa nanti yang berbahaya. Jadi harus kita mempunyai kemampuan cepat untuk mengalihkan pikiran kita. Mengalihkan pikiran ya, itu tadi fokus kita untuk mengatasi permasalahan yang prioritas harus diselesaikan dalam waktu cepat saat itu, seperti itu, Bu ya. Nah, itu dia tadi, ternyata alhamdulillahnya masih banyak ya, Bu ya. Nilai plus yang mesin itu tidak punya, tidak miliki nilai plus dari kita nih, SDM-nya. Baik, itu tadi. Nah, itu tadi udah dijabarkan, ini penting sekali. Kalau bisa tadi dicatat, tadi sedikit saya ulas, salah satunya adalah tadi critical of things ya, terus juga problem solving, nanti kemampuan leadership juga, kemampuan negosiasi, melayani juga. Ini pentingnya juga melayani tadi dengan hati, dan tadi ada juga kemampuan emosionalnya juga harus dijaga. Dan tadi untuk switch ya, Bu ya, untuk switch mengalihkan pikiran atau istilahnya fokus kita ke hal yang lebih penting, lebih urgent. Baik, nah itu tadi skill-skill yang harus ditingkatkan nih oleh pekerja atau SDM agar bisa memanfaatkan dengan tepat teknologi yang ada di industri 4.0 ini.
tepatnya bisa berhasil dan kita bisa masuk gitu. ya ke industri ini sebagai istilahnya pengendali ya Bu ya, bukan yang dikendalikan, jadi dan pengambil keuntungan dari ada industri ini. Benar. Nah kalau dari segi positif negatifnya nih Bu, kan biasanya dalam suatu hal itu tadi kan ini positifnya apa nih, mungkin salah satunya kan mengurangi beban kita ya, atau mungkin ada hal lain ya nih Bu dari sisi positif hadirnya industri 4.0 ini. 4.0 kalau dampak positifnya ya, karena tadi kan kita pertama syaratnya prinsip dasarnya adalah interkoneksi atau keterhubungan ya. Ya ini kita bisa kemudahan kita mendapatkan informasi. Betul ya, sekali. Itu yang dampak positifnya. Kemudian karena kita menggunakan mesin, jadi efektivitasnya juga akan meningkat, produktivitasnya juga akan meningkat, menjadi lebih cepat produksinya. Misalnya kalau orang yang tadinya membawa dengan manual, kita bisa dengan mesin yang berjalan lebih cepat. Dan lebih cepat, lebih banyak ya. Tenaganya juga yang dikeluarkan lebih sedikit, lebih ringan jadi kerjanya. Baik itu. Kemudian karena produksinya tadi meningkat ya, kalau secara nasional kita bisa meningkatkan istilahnya produktivitas dari pabrik, kemudian produktivitas dari nasional, industri secara nasional akan meningkat. Jadi untuk secara nasional. Kemudian dampak positifnya yaitu adanya peluang untuk tenaga-tenaga ahli yang tadi tidak dimiliki oleh mesin. Jadi yang harus dipunyai oleh manusia. Jadi tadi yang sudah disyarat-syaratnya tadi harus ada emosinya, bisa dijaga misalnya kan seperti itu kan. Jadi itu peluang-peluangnya atau dampak positif dari industri 4.0. Baik. Kalau negatifnya nih, biar kita juga terhindar atau hati-hati Bu. Kalau negatifnya, jadi kalau yang istilahnya karena tadi atau Ibu simpen dulu nih, biar pemirsa juga makin penasaran nih. Ibu simpen dulu, kita akan lanjutkan lagi pemirsa juga setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam podcast TV Show. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program podcast TV Show. Dan kali ini kita membahas mengenai pengembangan SDM Master Teknik Kimia dalam Industri 4.0. Masih bersama dengan Kaprodi dari Master Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Dr. Justina. Nah, Ibu, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah membahas nih panjang lebar, lumayan cukup mendalam tentang keunggulan dari adanya Industri 4.0 ini. Tapi ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Nah, tadi sisi positifnya kan banyak tuh Bu ya, termasuk juga skill-skill yang harus di-upgrade. Nah, kalau sisi negatifnya nih apa? Mungkin yang nantinya agar bisa kita antisipasi juga. Seperti itu Bu. Tadi kan yang sisi positifnya yang pertama karena adanya internet ya. Jadi karena adanya internet ini menghasilkan juga sisi negatif. Jadi karena dia bisa menjadi serangan cyber atau kalau ada hacker itu kan serangan cyber itu. Jadi kalau prosesnya produksi sudah masuk ke internet, kemudian internetnya dihack istilahnya seperti itu. Nah, itu akan mengganggu proses produksi. Itu yang salah satu. Atau data-datanya bisa hilang diambil atau dicuri. Kalau di perbankan itu yang data-datanya bisa dicuri. Nah, kalau yang di sini kan karena kita alat produksi ya, alat produksinya jadi nggak bekerja. Nggak bisa berfungsi. Istilahnya seperti itu. Nah, itu karena serangan cyber ya, karena di hacker. Kemudian untuk bisa menyediakan alat-alat tadi yang menggantikan manusia tadi itu butuh biaya besar. Itu juga modalnya. Jadi modal awalnya bikin pabriknya karena mesin-mesinnya lebih canggih kan biayanya jadi lebih besar. Itu juga salah satu dari dampak negatifnya. Jadi butuh biaya untuk investasi mendirikan pabriknya lebih besar. Benar. Kemudian di sini ada juga karena adanya mesin-mesin tadi itu juga akan mengakibatkan polusinya meningkat. Jadi nah kemudian yang lainnya kalau pabrik-pabrik ini didirikannya ada di kota-kota besar misalnya, nah itu akan terjadi urbanisasi dari pegawai-pegawainya ke kota misalnya seperti itu. Jadi itu
istilahnya dampak negatifnya ya dari industri 4.0. Jadi terutama itu cyber, karena kan memang yang apa istilahnya inti untuk proses produksi kan, kalau dia dihack ya nggak bisa yang bisa produksi, mengganggu ya, jalannya proses produksi tadi itu Bu ya. Atau mungkin kalau pas proses sistemnya misalnya softwarenya kok ada hambatan kan tidak jalan. Baik, nah itu tadi berarti sisi negatifnya yang patut kita waspadai nih Bu ya. Seperti tadi adanya cyber nih berarti harus lebih dibentengi lagi sistemnya dengan super canggih ya, antivirusnya atau programmernya yang itu harus bisa menjaga programnya. Ya, atau tadi dari sisi solusi atau limbah mungkin penanganannya ya, solusinya biar polusi tidak menimbulkan dampak polusi yang lebih besar dan merugikan. Ya. Yang tadinya manusia kan paling limbahnya apa, kentut. Iya. Tapi ini dari asap produksi alat produksinya yang mungkin hitam pekat, kan butuh misalnya butuh bahan bakarnya kan dia menghasilkan gas karbon. Gas yang pembuangannya itu ya Bu ya. Gas karbon dioksida itu kan jadi limbah. Nah ini yang poin-poin yang harus diwaspadai dan diperhatikan lebih untuk solusinya ya Bu ya. Baik. Ya, itu tadi sisi negatifnya. Nah, lalu kaitannya nih dengan pengembangan SDM terkait ada revolusi industri 4.0 ini, bagaimana nih Bu juga dengan peran dari Master Teknik Kimia yang ada di UMJ agar bisa menghasilkan SDM yang mumpuni dan bisa memanfaatkan adanya peluang tadi ya. Ini tadi, Ya, di dalam Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya di Magister Teknik Kimia, strategi yang untuk merespon industri 4.0 ini yang salah satu yang pertama yang dilakukan adalah khususnya untuk di Magister Teknik Kimia itu adalah proses pembelajaran dengan bisa dilakukan jarak jauh. Jadi atau distance learning ya istilahnya itu. Jadi karena kita sudah memanfaatkan internet tadi. Jadi kan ada IT kan, ada internet, itu kita gunakan yang sudah ada untuk bisa menggunakan melakukan proses pembelajaran. Kemudian infrastruktur IT atau menggunakan smart campus istilahnya itu selalu ditingkatkan. Canggih jadi ya sudah sekarang kan semuanya kalau KRS bisa online kan gitu kan, harus nggak perlu bimbingan datang misalnya kan seperti itu. Jadi kita sudah menggunakan infrastruktur itu di Muhammadiyah kan sudah ada. Jadi itu. Jadi kita manfaatkan untuk perkuliahan. Jadi sudah menggunakan digital. Kemudian ujian-ujian kita sudah paperless ya istilahnya kan seperti. Jadi kita pakai aplikasi yang sudah ada. Kalau di Muhammadiyah kan kita namakan Siakat ya. Jadi ujiannya sudah menggunakan CBT kan. Jadi tidak ada kertas misalnya seperti itu. Kemudian kita membentuk networking atau kerjasama ya, global network, baik untuk secara akademik maupun secara untuk riset atau penelitian. Jadi di sini ada kerjasama baik dengan kampus-kampus di dalam negeri maupun kampus-kampus di luar negeri untuk joint research misalnya seperti itu, untuk penyelesaian tesis mahasiswa. Jadi ada penelitiannya kan. Penelitian bisa menggunakan joint research baik dengan kampus atau dengan lembaga-lembaga penelitian. Jadi itu. Jadi bisa join dalam melakukan suatu penelitian itu bisa dengan mahasiswa lain yang di kampus lain atau lembaga penelitian itu menjadi satu tim seperti itu Bu? Iya, benar. Jadi misalnya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, khususnya di Magister ini bisa penelitiannya misalnya di LIPI. Jadi dia melakukan di LIPI, kemudian ada pembimbing sana dan ada pembimbing yang dari kampus. Itu kita kerjasama dengan lembaga penelitian. Ada juga yang dosen yang melakukan kerjasama penelitian dengan universitas di Malaysia misalnya. Jadi kita yang kerjasama memang dosennya, tapi kan nanti di dalam tim dosen tersebut ada mahasiswanya. Jadi ada mahasiswa yang ikut penelitiannya tersebut. Jadi itu. Jadi kita
untuk menghadapi industri 4.0 ini. Jadi kita supaya kerjasama kita meluas. Baik. Kemudian seterusnya yaitu dengan menyelaraskan kurikulum. Jadi kurikulum di dalam magister ini kita selalu upgrade untuk yang diperlukan oleh pasar, atau di sini yang diperlukan oleh publik net. Jadi istilahnya kita selalu mendapatkan masukan dari pengguna mahasiswa yang bagaimana di industri sekarang, kira-kira yang lagi tren apa, misalnya kan seperti itu, bagaimana masukan untuk kurikulum kita. Jadi kita menyediakan sesuai yang dibutuhkan oleh industri. Nah itu. Kemudian sistem akademik dan pembelajarannya juga istilahnya yaitu beradaptasi. Jadi kita bisa mengadaptasikan dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Baik. Jadi itu tadi strategi-strateginya nih yang diberikan oleh program Master Teknik Kimia UMJ agar bisa menghasilkan SDM yang berdaya saing dan juga memanfaatkan revolusi industri 4.0 ini. Bisa ikut masuk. Ya Bu ya. Nanti kalau sudah lulus dia bisa istilahnya tidak kalah kan dengan SDM dari perguruan tinggi yang lainnya. Baik. Nah, kalau untuk teknik kimia ini Bu, bedanya dengan S1 ini program masternya ini apa nih? Mungkin dari segi mata kuliah yang diberikan seperti itu, kayak seperti apa pengkhususan ataupun spesialisasinya ini seperti apa? Gitu. Kalau di S2 ini kan sebetulnya yang utama kan kalau tugas akhirnya kan tesis ya, jadi penelitian. Jadi itu kalau yang di S1, kalau di Universitas Muhammadiyah Jakarta masih, kalau di S1 Teknik Kimia adalah perancangan pabrik. Nah itu sebetulnya itu. Nah kemampuannya itu yang berbeda adalah pada saat untuk S2 ini di dalam tesisnya itu memang kita tingkatkan. Jadi kita lebih supaya analisanya lebih mendalam. Jadi memang baik dalam bentuk istilahnya penelitiannya harus lebih mendalam daripada yang dari S1. Jadi itu. Kemudian kalau untuk mata kuliah di S2 Teknik Kimia itu istilahnya dia sama advance. Jadi memang meneruskan dari mata kuliah yang ada di S1. Itu untuk yang khusus yang teknik kimianya. Jadi ada misalnya di S1 itu teknik reaksi kimia. Nah, di sini ada teknik reaksi kimia lanjut sama. Jadi memang dia lebih istilahnya lebih dilanjutkan dari yang ada di S1. Kemudian selain itu di S2 itu banyak beberapa mata kuliah pilihan. Jadi istilahnya tambahan yang nanti bisa dipakai mahasiswa untuk masuk ke dalam industri kerjanya. Jadi istilahnya memberikan mata kuliah tambahan untuk di dalam pilihan. Baik. Lebih banyak daripada S1. Ya. Jadi kalau untuk lebih banyak daripada S1 tadi, sebenarnya ini juga untuk teknik kimia ini penggabungan dari ilmu teknik dan kimia Bu ya. Kalau di pengaplikasiannya mungkin gini Bu, kita mungkin kalau untuk yang awam nih ini masih kayak meraba-raba pengaplikasiannya alat-alat teknik menggunakan ilmu kimia itu contohnya dalam apa itu misalnya Bu? Mungkin perbedaannya dengan kimia sendiri kali ya maksudnya. Teknik kimia dengan kimia itu apa sih bedanya gitu kan. Nah, kalau secara pelajaran walaupun namanya teknik kimia, sebetulnya mata kuliah kimia paling cuman 4 SKS. Yang lainnya adalah fisika, matematika. Itu kebanyakan seperti itu. Kalau di mata pelajarannya untuk S1 ya. Jadi untuk S1 itu seperti itu. Jadi kalau di kimia biasanya dia hanya kalau kita kan sudah langsung ke aplikasinya kalau teknik kimia. Jadi nanti di dalam industri-industri kimia kebanyakan memang yang masuk adalah dari teknik kimia, karena kan sudah di mata kuliahnya ada aplikasi dari teknik kimia. Jadi itu. Jadi ada teknik reaksi kimia, ada reaksinya, kemudian ada perancangan alatnya. Jadi perancangan reaktornya. Nah, kalau di kimia murni kan
dia membahas hanya reaksi-reaksinya saja. Jadi tidak diaplikasikan ke dalam Suatu industrinya. Ya, bedanya Baik. itu. Jadi kalau di teknik kimia itu ada aplikasi dari hasil reaksi yang ada reaksi di kimia itu. Oh, baik-baik. Jadi seperti itu ya. Diaplikasikannya ke dalam industri dalam bentuk tadi teknologi-teknologi yang memudahkan Ya. prosesnya. Oh, baik. Terima kasih Ibu. Ini menarik sekali dan saya juga ingin tahu keunggulan dari Master Teknik Kimia di UMJ ini apa? Tapi simpen dulu ya Bu ya. Kita jeda dulu sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kami membahas mengenai pengembangan SDM Master Teknik Kimia untuk Industri 4.0. Masih bersama dengan Ibu Dr. Justina. Ini merupakan kaprodi dari program studi Master Teknik Kimia di UMJ ya Bu ya. Nah, Ibu Justina tadi udah menjelaskan nih tentang keunggulan Industri 4.0 yang mana harus kita manfaatkan nih secara optimal, termasuk juga kontribusi dari UMJ dalam menghasilkan SDM-SDM tersebut. Nah, salah satunya adalah UMJ ini juga ada keunggulannya nih karena memiliki Master Teknik Kimia. Kita pengen tahu juga nih Bu, keunggulan atau keistimewaannya tadi apa nih Bu dari Master Teknik Kimia yang ada di UMJ? Ya. Master Teknik Kimia UMJ itu mulai menerima mahasiswa itu tahun pertama adalah 2017. 2017. Saat ini akreditasinya adalah baik sekali atau B. Jadi keunggulannya jadi ini ada Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Teknik Kimia Magister ini adalah prodi Magister Teknik Kimia pertama swasta yang ada di Jakarta. Wow. Jadi itu hebat nih, keren nih ini jadi, ya, yang pertama nih ya. Swasta yang pertama, di Jakarta. Jadi itu istilahnya pada tahun 2017 itu belum ada. Jadi karena kita pada saat itu pengajarnya doktor itu sudah banyak sekali. Kemudian kita diskusi untuk mendirikan S2. Nah, keunggulan yang lain yaitu dosen-dosennya yang saat ini itu mempunyai kompetensi yang memang luar biasa. Jadi dalam hal penelitian, jadi ada beberapa profesor yang ada di Magister Teknik Kimia. Jadi ada Prof Yuni, kemudian ada Prof Budi, itu juga kalau Prof Yuni bagian bidangnya ada di agroindustri, kemudian Prof Budi ada di dalam energi. Jadi itu. Kemudian kalau kita kuliah di sini, ini sistem kuliahnya masih blended learning. Jadi istilahnya masih bisa menggunakan dari jarak jauh masih bisa. Kita menyediakan fasilitas untuk kuliah jarak jauh. Jadi itu. Kemudian keunggulan yang lain kalau dari industri-industri. Jadi kita mengharapkan memang kebanyakan mahasiswanya dari industri saat ini kebanyakan mahasiswa dari industri. Ada industri Pertamina, kemudian ada industri LNG Badak, itu juga ada yang dari Kalimantan. Jadi kenapa seperti itu? Karena tesisnya, penelitiannya itu tidak harus di Muhammadiyah di Jakarta. Jadi mereka bisa mengerjakan tesis atau penelitian di pabriknya atau di lokasi kerja masing-masing. Jadi kalau dia kerjanya di Pertamina, apa kasus yang ada di Pertamina itu bisa kita gunakan untuk sebagai tugas akhir tesisnya. Jadi langsung tepat sasaran ya Bu ya. Langsung pada permasalahan yang ada di lapangan, di tempat kerjanya, dibawa ke penelitian tesisnya. Untuk penelitian nanti bisa dia jadi master. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah di tempat kerjanya, kemudian dapat gelar master kan seperti itu kan. Jadi istilahnya tidak perlu penelitian di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Jadi dari seluruh daerah Indonesia ada ini mahasiswanya memang. Mahasiswanya. Baik, luar biasa ini. Nah, untuk prestasinya nih Bu, mungkin prestasi yang tadi dari waktu 2017 ya, yang sudah ditorehkan juga dari dosennya mungkin ataupun mahasiswanya, dari penelitian-penelitiannya, ini seperti apa Bu? Ya, kalau prestasi dosennya saya kira sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Jadi di sini prestasi untuk yang istilahnya penelitian dari Kemendikbud
Kemenristek ya, Kemenristek. Kemenristek Dikti kalau yang di itu dapat dosennya, ada beberapa dosen yang mendapatkan untuk saat ini. Untuk yang kemarin-kemarin itu kalau pas dibuka hibah magister. Nah, kalau di Dikti itu kan ada namanya hibah magister. Itu pada satu periode itu hampir semuanya yang pada saat melaksanakan tesis itu dapat hibah magister. Jadi itu bantuan untuk menyelesaikan tesis. Jadi ada beberapa mahasiswa yang dapat seperti itu. Informasinya juga disalurkan ya Bu ya, informasinya kita transparan. Jadi kalau ada pembukaan nih, misalnya ada pembukaan saat ini ada pembukaan hibah penelitian, kita langsung ke mahasiswanya kita berikan informasi, kita adakan istilahnya workshop atau kita bikin tim untuk kita buat bagaimana proposal itu bisa lolos ya nantinya. Bisa lolos untuk bisa mendapatkan dana. Jadi itu. Yeah. Jadi jangan khawatir lah istilahnya kalau nanti kalau masuk ke S2 bagaimana penelitiannya misalnya seperti itu, jangan khawatir karena kita ada kerjasama dengan LIPI. Jadi LIPI juga sekarang pada saat ini ada 2 mahasiswa yang penelitiannya di LIPI. Kalau itu memang berarti dia karena kita kerjasama dengan LIPI dan LIPI itu memang memerlukan tenaga untuk melakukan penelitian, ya konsekuensinya memang harus penelitian di LIPI. Nah itu. Jadi kalau mahasiswanya mau, mereka sangat menerima sekali karena memang sedang butuh misalnya seperti itu. Ada beberapa mahasiswa yang saat ini bekerja penelitian di LIPI. Baik, jadi itu termasuk salah satu program yang mendukung ya, mendukung untuk pengembangan akademik dari mahasiswa master teknik kimia ini. Untuk bisa lolos harus buat penelitian kan. Nah, biasanya kan butuh dana itu. Yang biasanya kalau mahasiswa masuk itu nanti saya penelitiannya gimana? Tidak sedikit ya tentunya dananya ini. Jadi ini sangat membantu sekali ada informasi hibah itu ya. Ya, informasi hibah bisa ikut dosen yang mendapat hibah itu juga banyak. Baik. Jadi kalau untuk penelitian saya kira jangan khawatir. Jangan khawatir ya Bu ya. Kalau untuk kampusnya ini di Cempaka Putih ya Bu ya? Kalau karena atau di ada bawah fakultas teknik, di bawah istilahnya masuknya kan ke fakultas teknik. Kantor fakultas tekniknya ada di Cempaka Putih. Jadi administrasi adanya di Cempaka Putih. Tapi kadang dosen juga ada yang mengadakan kuliah di fakultas di Universitas A. Jadi di Cirende. Baik Bu Yustina, tadi sudah menjelaskan juga kita membahas mengenai industri revolusi industri 4.0, peran dari UMJ juga untuk menghasilkan SDM yang mumpuni. Mungkin ini ada pesan-pesan dan juga terkait untuk bisa mengembangkan skill agar bisa memanfaatkan industri ini ataupun juga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Teknik Kimia UMJ. Bu, silakan. Ya, saya kira yaitu tadi untuk mahasiswa, istilahnya mahasiswa atau pekerja-pekerja di industri yang sekarang masih dalam posisi misalnya masih sarjana ya, ingin mengupgrade skillnya atau ingin mendapatkan gelar master di dalam teknik kimia, jangan ragu untuk masuk atau bergabung dengan kita di Magister Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena kita membuka dengan tangan terbuka. Kita seperti istilahnya kalau membimbing ke mahasiswa itu seperti anak sendiri lah istilahnya. Jadi jangan takut misalnya kalau ada kendala-kendala, kita selalu terbuka. Kemudian tadi penelitian juga kita selalu bantu pengerjaan, kemudian untuk masalah-masalah pembelajaran kita juga selalu sharing. Jadi kita ada grupnya, kita bikin setiap angkatan itu grup untuk bisa saling memahami. Jadi itu jangan ragu untuk bergabung dengan kita selalu menerima istilahnya itu. Baik, terima kasih Bu Yustina atas informasinya dan juga sharingnya tadi, pencerahannya juga nih tentang penerapan teknik kimia di industri 4.0, dan juga mudah-mudahan nanti banyak pemirsa juga yang tertarik dan juga tercerahkan ya untuk bisa mengupgrade skillnya dan bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Master Teknik Kimia UMJ ini. Sekali lagi terima kasih Bu Yustina. Sama-sama, kembali kasih. Baik, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, demikianlah tadi diskusi dan juga bincang-bincang
kami mengenai pengembangan SDM Teknik Kimia di Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk bisa mengoptimalkan peran sertanya di revolusi industri 4.0 ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Vini Auliani bersama dengan narasumber kami juga Ibu Dr. Justina dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.